Assalamualaikum. Di sini saya Andi Ramansyah akan menjelaskan tentang pengertian tentang hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakan tidak dengan cara diperkenankan oleh aturan hukum. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasar hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaannya. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Istilah dan dasar hukum hak cipta. Yang pertama, istilah hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan yang dituangkan dalam bentuk yang khas bersifat pribadi. Yang kedua, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam ilmu pengetahuan, kesenian maupun sastra. Kemudian, dasar hukum hak cipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang hak cipta. Kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elibra Octavia. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai poin sifat-sifat hak cipta. Poin pertama yaitu hak cipta dianggap sebagai benda yang dapat bergerak. Kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya karena beberapa hal seperti adanya pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 undang-undang sama, yaitu A. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia maka menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. B. Hak cipta tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia maka menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sifat-sifat hak cipta dan dasar hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi hak cipta dan jenis-jenis hak cipta. Secara umum, fungsi hak cipta diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua yaitu pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya untuk kepentingan yang bersifat komersil. Jenis-jenis hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Yang kedua yaitu hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun. Yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sendiri
antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, ini bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang maksudnya yaitu undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak karena tiga alasan. Yang pertama, merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, semisalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat luas. Nah, yang kedua yaitu merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, contohnya di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc atau VCD. Yang selanjutnya itu pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu. Yang kedua, mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta dan penerbit perekam. Perbuatan ini disebut pirasi atau pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio video seperti kaset, lagu, dan gambar VCD. Nah, karena menyangkut dengan masalah commercial scale. Selesai.